Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Daud dan sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Selamat menyaksikan. CRISPR adalah bagian dari DNA prokariota yang mengandung urutan dasar pendek berulang. Dalam suatu pengulangan palindrom, urutan nukleotida adalah sama dalam kedua arah. Setiap pengulangan diikuti oleh bagian pendek DNA mengatur jarak dari paparan sebelumnya oleh DNA asing. CRISPR adalah singkatan untuk Clustered Regulation Interpatient Short Palindromic Reports, sedangkan K9 adalah jenis orotopenting yang berperan dalam sistem imun bakteri. Adapun manfaat dari CRISPR tersebut dapat mengedit gen dalam sel CD4+ sehingga berdiferensi menjadi makrofag yang resisten terhadap virus HIV. CRISPR juga dapat mengulangi protein inti dan permukaan virus hepatitis B HBV sehingga terjadi penghapusan viral load hepatotoksis yang berpotensi dalam pengobatan virus dan menghambat. Adapun teknologi CRISPR atau Cas9 adalah suatu produk bioteknologi modern yang mampu menjadikan proses rekayasa genetika organisme semakin persis, semakin mudah dan semakin murah. Yang pertama ada cara kerja CRISPR. Pertama, protein K9 dipasangkan dengan RNA permandu yang membawa informasi tentang sekuen DNA yang menjadi target. Kompleks ini lalu mengikat target sekuen DNA dan memotong gen yang ditargetkan. Setelah itu DNA bisa dimodifikasi dengan dua cara. Penemuan CRISPR tersebut terjadi ketika Carpenter meneliti bakteri Streptococcus pyogenes dan telah dipublikasikan pada tahun 2011. Selanjutnya itu ada fase akuisisi konstruksi memori genetika sel. Pada fase ini spekter baru yang diperoleh dari plasmid menyerang atau DNA asing selama pertemuan pertama dimasukkan ke dalam susunan CRISPR yang memungkinkan sel untuk beradaptasi melawan penyerang yang ada di lingkungan. Ini dibagi menjadi dua langkah, pemilihan fotospeker dan pembuatan speker. Ini diikuti dengan penggabungan ke dalam array dan sintesis. Selanjutnya mengenai transkripsi CRISPR yang dimulai di wilayah pemimpin yang berisi elemen promotor, situs pengikatan untuk protein mengatur, dan elemen penting untuk integrasi speker. Transkrip primer pre-cRNA dihasilkan dari array CRISPR yang selanjutnya diproses menjadi unit yang lebih kecil sesuai dengan 1. Setelah cRNA dihasilkan, mereka mengenali urutan target yang menyerang melalui komplementaritas dasar. Setelah ini, cRNA bersama dengan protein Cas melakukan proses degradasi target. Asam nukleat asing dibelah oleh protein cRNA dan Cas di situs yang melengkapi urutan speker cRNA. Gambar ini menunjukkan mekanisme pertahanan sistem CRISPR-Cas yang bakteri atau pada bakteri. Dalam waktu dekat, penggunaan sistem CRISPR-Cas9 akan merevolusi ilmu kedokteran militer dan memajukan fundamental pengetahuan tentang pertahanan antipatogen, proteksi radiasi, homeostasis jaringan, pengeditan genom yang dimeditasi Cas9 sgRNA, memberikan strategi terapi.
pengeditan genom yang dimediasi CAS9, sgRNA memberikan strategi terapi baru untuk penyakit menular, penyembuhan luka, dan regenerasi jaringan respirasi gen yang dimediasi CRISPR. CRISPR atau CAS9 mungkin juga mengubah gen bukan sasaran, dan ini boleh menimbulkan bahaya yang tidak diketahui. Dalam kajian atau research strategi terbaru oleh MA, pendekatan yang mereka gunakan dilaporkan berpotensi menyelesaikan isu-isu ini dan dapat menghasilkan embrio homozigot yang membawa gen yang tidak termutasi. Ia boleh digunakan bersama kaedah PGD untuk membetulkan mutasi dalam embrio. Walau bagaimanapun, mereka berpendapat bahwa kajian mengenai ini perlu dilakukan dengan lebih lanjut sebelum aplikasi klinikal dijalankan. Mencegah pewarisan penyakit genetik sangat digalakkan sekali di dalam Islam karena ia selari dengan prinsip pemeliharaan nyawa dan keturunan. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh dicapai menggunakan teknologi yang boleh mendatangkan bahaya kepada penyakit, masyarakat, serta generasi yang akan datang. Memandangkan aplikasi CRISPR atau CAS9 dalam pengeditan titisan sperma masih lagi di peringkat kajian dan belum diistitorkan sebagai selamat atau berkesan. Kami berpandangan bahwa ia belum boleh digunakan ke manusia. Para ibu bapak boleh menggunakan rawatan alternatif lain seperti PGD. Menggunakan teknologi yang belum disahkan boleh dilihat dari tidak menghormati martabat manusia. Sel punca atau stem cell adalah sebutan untuk sel yang belum memiliki fungsi khusus sehingga dapat mengubah, menyesuaikan, dan memperbanyak diri tergantung lokasi sel tersebut. Nah, saat ini tipe baru stem cell disebut sebagai induced pluripotent stem cell atau biasa disingkat iPSCs, yang dihasilkan dari transduksi 4 faktor transkripsi, yaitu OCT4, COX2, KLF4, dan CMYZ, sehingga memungkinkan sel dewasa secara genetik diprogramkan kembali menjadi sel stem cell. Selanjutnya, peran FBXW7 pada stem cell normal. Beberapa protein onkogenik penting merupakan target FBXW7. Nah, seperti NOTCH, lalu C strip MYC, dan silin N, dan C jan. FBXW7 merupakan komponen dari sistem ubiquitin proteasome yang bertanggung jawab dalam proses penghancuran protein-protein regulator berhubungan dengan proses homeostasis sel yang mencakup perkembangan siklus sel, pertumbuhan sel, metabolisme sel, dan diferensial apoptosis. Selanjutnya, cancer stem cell. Cancer stem cell merupakan populasi yang memiliki kemampuan sel frenewal dan dibentuk untuk tetap hidup dan bertahan lama terhadap rintangan oleh zat kimiawi dan elektromagnetik, dan dapat menginvasi bagian jaringan dan organ tubuh lain. Penelitian terakhir memperlihatkan bahwa iPSCs berbeda dengan signifikan terhadap embryonic stem cell yang biasa disebut ESCs dalam beberapa aspek. Di lain pihak, terdapat konsep cancer stem cell yang biasa disingkat CSCs yang juga dikenal dengan cancer stem cell yang telah diperkenalkan beberapa tahun yang lalu dan hingga saat ini masih kontroversi. Etika research religi. Dalam pengobatan stem cell dari plasenta bayi,
Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa pengobatan dengan metode tersebut diperbolehkan, asal memang benar-benar telah terbukti dapat menyembuhkan. Ia mengatakan demikian karena stem cell bisa saja diambil dari bagian tubuh manusia hidup, yang dimana bagian tersebut tidak dikatakan mayat, yang bisa disebut sebagai mayat. Nah, ia menegaskan bahwa mayat manusia hukumnya suci. Itulah alasannya mengapa pengobatan stem cell diperbolehkan. Kemudian untuk pengobatan stem cell dengan bagian sel darah juga ada hukumnya tersendiri. Karena di antara para ulama masih ada beberapa perselisihan tentang hukum darah itu sendiri, yang tergolong najis atau tidak diperbolehkan. Darah adalah najis jika dilihat dari penggalan Al-Quran surat Al-An'am. Darah adalah najis jika dilihat dari penggalan Al-Quran surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, "Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semuanya itu adalah kotor." Bahkan kenajisan darah ini juga dicanangkan oleh Imam An-Nawawi. Baik, materi selanjutnya mengenai GMO atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan produk rekayasa genetika atau PRG, merupakan makanan yang dihasilkan dari organisme yang telah diubah DNA-nya melalui rekayasa genetika. Nah, umumnya GMO ini dilakukan terhadap tanaman yang bisa dikonsumsi, sehingga telah menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan pangan. Nah, adapun tanaman yang telah dikembangkan di Indonesia sebagai produk GMO diantaranya adalah padi, tebu, tomat, singkong, pepaya, dan kentang. Nah, menurut Mulyo Prawiro, aplikasi rekayasa genetika dapat meningkatkan efisiensi produksi, nilai tambah, dan membantu pelestarian lingkungan. Adapun klasifikasi dari GMO yaitu mengenai tanaman tomat. Nah, tomat yang dimodifikasi secara genetik atau tomat transgenik adalah tomat yang gennya telah dimodifikasi menggunakan rekayasa genetika. Kemudian pada tanaman tomat ini berdasarkan pada struktur dan strategi yang digunakan dalam merekonstruksi rekayasa genetik, GMO pada tanaman digolongkan menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama, satu sifat, generasi kedua, kumpulan sifat, generasi ketiga, generasi ketiga dan keempat yaitu near intragenix dan cisgenix. Selanjutnya yaitu GMO menurut pandangan Islam. Di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, terdapat 3 kondisi yang cukup mengkhawatirkan produk rekayasa genetika, yakni reaksi alergi, transfer gen, dan outcrossing. Menurut Rias dan Kaudri, pada 2004, dalam pandangan Islam segala sesuatu itu halal, kecuali secara spesifik diharamkan oleh syariat. Tidak ada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkan makanan hasil rekayasa genetika, karena rekayasa genetika merupakan perkembangan terbaru dalam dunia sains. Akan tetapi, produk rekayasa genetika yang dihasilkan dari yang diharamkan merupakan produk yang haram. MUI mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan produk bioteknologi yang tertuang dalam fatwa MUI nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa genetika dan produknya, dengan keterangan sebagai berikut. Pertama, melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme adalah mubah atau boleh, dengan syarat dilakukan untuk kemaslahatan
tidak menimbulkan mudarat bagi manusia maupun lingkungan, dan tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. Kedua, yaitu pada tumbuhan-tumbuhan hasil rekayasa genetika. Hukumnya itu halal dan boleh digunakan dengan syarat bermanfaat dan tidak membahayakan. Kemudian yang ketiga, yaitu hewan hasil rekayasa genetika. Hukumnya itu halal dengan syarat hewannya termasuk dalam kategori makul alam atau jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi. Kemudian bermanfaat dan juga tidak membahayakan. Kemudian yang keempat, yaitu produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Hukumnya itu halal dengan syarat bermanfaat, tidak membahayakan, dan sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram. Selanjutnya yaitu selama produk hasil rekayasa genetika tidak mengandung bahan yang diharamkan dalam syariat Islam, maka diperbolehkan untuk mengonsumsinya. Karena dengan mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib atau baik, maka akal, jiwa, dan raga manusia akan senantiasa terjaga sehingga amal ibadah yang dilakukan bisa optimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.